Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru ingatkan, mari kita tingkatkan ibadah kita dan jangan lupa di masa Covid ini untuk selalu menjaga kesehatan. Baik, untuk pertemuan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang zakat. Sebagai motivasi hidup, Pak Guru akan menyampaikan salah satu hadis yang artinya, barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam dengan benar. Siswa dapat menjelaskan macam-macam zakat dengan benar, dan siswa dapat mengetahui golongan yang berhak menerima zakat. Siswa-siswi sekalian, coba perhatikan peta konsep berikut. Jadi di sini nantinya kita akan bahas tentang zakat dan pembagiannya, yaitu tentang zakat fitrah dan zakat harta. Zakat menurut bahasa diartikan dengan bertambah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah diartikan dengan sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalat wa atuz zakat warka'u ma'ar-raki'in, yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, setelah diuraikan tentang ketentuan zakat beserta dalilnya, maka selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim selama bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri. Zakat fitrah dinilai sebagai bentuk kepedulian dan berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan ketika merayakan kemenangan setelah beribadah di bulan Ramadan. Zakat fitrah berarti menyucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah, karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka atau budak, anak kecil atau orang dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Adapun syarat wajib zakat fitrah adalah 1. Islam, 2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, 3. Memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya. Yang berikutnya adalah zakat harta. Zakat harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut lazimnya. Sesuatu dapat disebut dengan mal atau harta apabila memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya. Berikutnya adalah syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati. 1. Kepemilikan penuh, yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Yang kedua, berkembang, yaitu harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Yang ketiga, cukup nisab, artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara', sedangkan harta yang tidak sampai nisabnya terbebas dari zakat. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang
dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. Yang kelima, bebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senisab yang harus dibayar pada waktu yang sama dengan waktu mengeluarkan zakat, maka harta tersebut terbebas dari zakat. Yang keenam, haul. Maksudnya adalah kepemilikan harta tersebut sudah berlalu 1 tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikas atau barang temuan tidak ada syarat haul. Selanjutnya macam-macam zakat harta dan besarannya. Silahkan dicermati gambar berikut ini. Zakat mal atau zakat harta yang harus dikeluarkan zakatnya jika sudah masuk kategori haul dan nisabnya. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah ada emas, perak, uang, harta perniagaan, hasil pertanian, binatang ternak, hasil tambang, dan barang temuan atau rikas. Emas dengan nisab 93,6 gram, maka zakatnya 2,5%. Perak, nisabnya 672 gram, maka zakatnya 2,5%. Sementara uang senilai dengan 93,6 gram emas, maka besaran zakatnya adalah 2,5%. Harta perniagaan senilai dengan emas, yaitu nisabnya senilai dengan emas, maka besar zakatnya adalah 2,5%. Kemudian hasil pertanian sebanyak 691,2 kg. Kalau penyiramannya dengan air hujan, maka zakatnya 10%. Sementara kalau penyiramannya dengan pengangkutan, maka zakatnya 5%. Kemudian binatang ternak. Kalau unta, nisab unta yang lebih dari 5 ekor, 5 ekor sama dengan 1 ekor zakatnya. Kemudian sapi atau kerbau, kalau sapi kerbau itu lebih dari 30 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor dengan umur 1-2 tahun. Kemudian ada kambing yang lebih dari 40 ekor, 40 ekor sama dengan 1 ekor yang umurnya 2-3 tahun. Kemudian hasil tambang sesuai nisab emas dan perak, maka zakatnya 2,5%. Barang temuan atau rikas sesuai nisab emas dan perak, maka zakatnya adalah 20%. Zakat-zakat itu dikeluarkan setelah syarat-syarat lainnya terpenuhi. Baik, setelah kita membahas tentang macam-macam zakat dan harta yang dizakati, maka berikutnya adalah mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang biasa disebut dengan mustahik. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi sesuai dengan ayat tersebut di atas, maka golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, kemudian ada mu'alaf, ada budak, gharim, fi sabilillah, dan terakhir musafir.
Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.